Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Wisdaspati. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul tentang penyerapan tenaga kerja di bawah umur di tahun 2020. Pada tabel 1.1 mengenai presentase setengah pengangguran pada usia 15-19 tahun 2019 dan 2020, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 itu terdapat 13,68% dan 2020 18,84%. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa kenaikan tingkat setengah pengangguran sebanyak 4,8% dari tahun 2019 ke 2020. Sehingga hal ini dikhawatirkan karena dengan naiknya presentasi tersebut, kita dapat diketahui bahwa semakin meningkat anak-anak usia muda yang bekerja. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penyerapan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia tahun 2020. Pokok bahasannya itu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga penutup. Bab pertama, latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang produktif. Sehingga hal itu menyebabkan banyak anak-anak atau remaja di bawah umur 18 tahun yang menjadi pekerja. Hal ini didorong oleh faktor utama yaitu faktor ekonomi, yang mana hal ini menyebabkan seorang anak menjadi tulang punggung keluarga dengan tujuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Menurut data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 4,57 juta anak di usia 15-19 tahun yang menjadi tenaga kerja dan 5,4 juta anak pada tahun 2020. Pada tabel 1.1 mengenai presentase setengah pengangguran pada usia 15-19 tahun 2019 dan 2020, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 itu terdapat 13,68% dan 2020 18,84%. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa kenaikan tingkat setengah pengangguran sebanyak 4,8% dari tahun 2019 ke 2020. Sehingga hal ini dikhawatirkan karena dengan naiknya presentasi tersebut, kita dapat diketahui bahwa semakin meningkat anak-anak usia muda yang bekerja. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penyerapan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia tahun 2020. Identifikasi masalah. Pertama, kondisi tenaga kerja di bawah umur di Indonesia tahun 2020. Kedua, kondisi jumlah anak-anak yang bersekolah di usia 15-19 tahun di Indonesia tahun 2020. Yang ketiga, kondisi tingkat serapan setengah pengangguran di usia 15-19 tahun di Indonesia tahun 2020. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana telaah serapan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia tahun 2020? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tenaga kerja di bawah umur? Ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat serapan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi tenaga kerja di bawah umur di Indonesia tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tenaga kerja di bawah umur. Ketiga, untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat serapan tenaga kerja di bawah umur. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis itu dengan tujuan sebagai referensi.
diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai serapan tenaga kerja di bawah umur dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat serapan tenaga kerja di bawah umur. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi makro tentang konsep ketenagakerjaan di bawah umur. Kedua, menambah wawasan pengetahuan dalam mengaplikasikan konsep keilmuan bidang ekonomi makro materi ketenagakerjaan. Ketiga, hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Kajian teori. Di Indonesia, masalah pekerja anak sudah mendapat perhatian yang serius, mengingat jumlahnya mengalami peningkatan. Anak-anak berusia di bawah 18 tahun dijadikan sebagai tulang punggung keluarga dengan tujuan untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup. Padahal hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab dari anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak, di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 26 yang berbunyi, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 yang berbunyi pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Faktor pendorong tenaga kerja di bawah umur. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga yang berada di atas kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi tenaga kerja di Indonesia. Kedua, adanya urbanisasi. Anak-anak banyak datang dari perdesaan mencari pekerjaan ke kota besar demi meningkatkan derajat ekonomi keluarga yang di desa. Ketiga, sosial dan budaya. Dari segi sosial, anak dianggap sebagai suatu kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak. Dari segi budaya, anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. Keempat, pendidikan. Banyak anak-anak yang bekerja dengan alasan demi mengenyam pendidikan. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi keuangan keluarga yang tidak berkecukupan dan juga banyaknya tanggungan anak di dalam keluarga tersebut. Faktor kelima, teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi di masa sekarang menyebabkan perusahaan-perusahaan atau industri membutuhkan tenaga kerja tambahan agar pekerjaan menjadi lebih cepat, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh tenaga ahli, tetapi dialihkan supaya pekerjaan tetap berjalan dengan cepat dan lancar. Upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat serapan tenaga kerja di bawah umur di Indonesia, yang pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak. Kedua, membuat dan melaksanakan undang-undang yang membatasi pekerja anak dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, membuat perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak dan pekerja anak, seperti Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Keempat, memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan lulus SMP dan menambahkan pendidikan keterampilan yang dapat mengasah kemampuan anak-anak. Bab ketiga, metode penelitiannya. Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dalam teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, yang mana data tersebut berasal dari instansi atau lembaga pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.